Kejadian aneh membingungkan umat sejagat di Kabupaten Sika. Ada Romo yang tampil dengan gagah perkasa, dikawal oleh aparat, ditemani dengan alat berat, menggusur 80 rumah warga, dan bahkan ada sekitar 900 rumah warga yang sedang antri untuk digusur. Ada Romo yang lain tampil gagah perkasa, membantu masyarakat kecil, berdebat dengan para pejabat dan hampir adu jotos. Dan ada Romo yang lain dengan komunitasnya membantu masyarakat yang terdampak dari penggusuran yang dilakukan oleh Romo yang lain. Ini membingungkan. Apakah ini sandiwara atau drama atau apa? Ya, selamat datang di Floba Morata TV, suara orang NTT dari kita untuk kita. Mantap. Oke, Pak Saudara sekalian, kita kembali di segmen berita dari Floba Morata. Dan Pak Saudara sekalian, kali ini saya ingin menampilkan ada beberapa berita ya terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di NTT, yang terjadi di bumi Floba Morata. Dalam hal ini adalah Kabupaten Sika ya. Ada peristiwa yang menurut saya sangat membingungkan ya, dan tentunya Saudara sekalian pun akan bingung ya ketika menyaksikan atau membaca peristiwa-peristiwa seperti ini ya. Yang pertama adalah Detik Bali pada tanggal 24 Januari 2025 ya. Dia menulis sebuah berita dengan judul 80 rumah digusur PT Kristus Raja Maumere, warga bertahan di tenda darurat. Membaca judul ini pun saya ngeri gitu ya, bulu badan berdiri. Namanya begitu agung, namanya begitu mulia, tetapi yang terjadi adalah menggusur 80 rumah warga ya. Kita bacakan dulu. Sekitar 80 rumah milik ratusan warga di lahan X Hak Guna Usaha atau HGU di Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, NTT, digusur dengan alat berat pada Rabu 22 Januari 2025. Warga yang terdampak kini tinggal sementara di tenda darurat. Ada 80 rumah yang digusur kemarin dan akan ada penggusuran lanjutan. Kata salah satu warga yang rumahnya turut digusur, Fernando Ricayanto, kepada Detik Bali, Kamis 23 Januari 2025. Waduh, luar biasa ya. Fernando menyebut warga sempat melawan pihak PT Kristus Raja Maumere, Kris Rama, yang menggusur dengan pengawalan aparat. Bahkan warga melempar batu hingga memecahkan kaca alat berat, tetapi penggusuran tetap berlanjut. Pemerintah dan aparat desa juga tidak ada pemberitahuan yang mendiami lokasi XHGU sekitar 1070 kepala keluarga. Untuk sementara warga ada buat tenda darurat di salah satu posko, ujarnya. Dalam video yang beredar terlihat warga berusaha menghentikan penggusuran dengan makan tanah di atas alat berat sambil berteriak. Waduh, ini mengerikan ya. Sementara itu Direktur PT Kris Rama, Romo Epi, menjelaskan sejarah tanah XHGU tersebut. Awalnya tanah itu dikuasai oleh perusahaan Belanda Amsterdam, kemudian selanjutnya dan selanjutnya ya. Kita lewat, lalu Romo Epi menjelaskan proses pembersihan tanah sudah melalui prosedur, mulai dari pengumuman gereja, pendekatan persuasif, hingga somasi hukum. Realita di lapangan, sejumlah besar okupan sudah mengindahkan imbauan untuk mengosongkan pondok mereka, katanya. Namun Romo Epi mengungkapkan beberapa okupan bertahan dengan atas dorongan LSM dan aktor tertentu. Mereka menamakan diri masyarakat adat, tetapi tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya, ujarnya. Wah, ini luar biasa ya. Oke, saudara sekalian. Jadi di sini pembahasan ini saya disclaimer ya. Jadi saya tidak membahas masalah hukum ya, keputusan hukum dan sebagainya itu saya tidak membahas. Tetapi di sini saya akan membahas adalah bagaimana posisi para pemuka agama ini. Dalam hal ini adalah para pastor atau imam atau sering disebut dengan klerus ya. Posisi mereka seperti apa gitu ya. Karena ada beberapa berita yang membuat saya bingung. Ya, jadi sebenarnya dalam hal ini saya bukan membahas, tapi saya mungkin boleh dikatakan curhat ya. Ini adalah kebingungan dari seorang warga, seorang umat ya, ketika melihat ada yang aneh dengan para pemimpin agamanya ya. Oke, kita lanjut berita yang berikut ya. Berita yang berikut juga membuat
saya jadi bingung gitu ya, yaitu, Kompas.com pada 23 Januari 2025 itu dia menulis judul beritanya begini, "Soal portal Pasaralok, Kadis Perdagangan nyaris adu jotos dengan pemuka agama." Ini ya. Nah, di dalam berita itu dia menjelaskan bagaimana apa namanya, ada semacam pertengkaran ya antara salah satu tokoh agama namanya Romo atau Pater Van der Aring ya. Ini adalah pemuka agama. Kemudian kepala dinasnya adalah Verdi Lepe. Romo atau Pater Van der Aring ini adalah salah satu tokoh agama yang membantu warga, mendampingi warga masyarakat. Dalam hal ini adalah mungkin komunitas Pasar Halok ya, mereka melakukan demo, mereka melakukan tuntutan dan mereka ingin bertemu dengan bupati ya. Ada videonya yang sempat saya tonton ya. Mereka ingin bertemu dengan bupati, tetapi ditahan oleh kadisnya, Kadis Perdagangan, Dinas Perdagangan Verdi Lepe ya, sehingga di situ terjadi percecokan dan hampir adu jotos gitu ya. Jadi ini kan sudah kontradiksi ya. Di satu sisi Romo dengan aparat, dikawal aparat lalu menggunakan alat berat menggusur 80 rumah warga. Lalu di sisi lain, Romo hampir adu jotos dengan pejabat hanya gara-gara membela orang-orang kecil, membela para pedagang-pedagang kecil untuk bertemu dengan pejabat atau bupati hanya untuk mungkin mengkritisi soal kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan orang-orang kecil tersebut. Jadi ini menjadi suatu kebingungan yang luar biasa ya. Saya kira saudara sekalian pun pasti merasa bingung dengan posisi dua tokoh agama kita ini dalam kasus yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian berita yang berikut adalah ditulis oleh Tribun Flores pada 24 Januari 2025 ya. Judul beritanya adalah GPIC-ND bantu warga terdampak lahan ex HGU Nanghale. Ini juga bagian dari GPIC, kan bagian dari Keuskupan Agung ND ya. Jadi mereka membantu warga ya terdampak lahan ex HGU Nanghale. Ini mengerikan ya. Komunitas yang sama, di satu sisi mereka melakukan ya boleh dikatakan dalam tanda kutip adalah tindakan kekerasan ya, menggusur 80 rumah warga dan masih ada kelanjutan untuk penggusuran. Di sisi lain ada Romo yang dengan komunitasnya membantu warga yang terdampak dari akibat gusuran tersebut. Ini apa ini ya? Ini apakah ini adalah drama atau sandiwara yang sedang dimainkan oleh para klerus ini? Saya bingung gitu ya. Kita selama ini kan kita selalu mendapatkan pengajaran dari mereka ya, para tokoh agama ini, mereka selalu mengajarkan kita umat ini untuk selalu mau berbuat kasih, selalu mengutamakan kasih. Jangan sekali-sekali kamu menghina orang kecil, jangan sekali-sekali kamu menyakiti orang kecil, jangan sekali-sekali kamu membuat susah orang kecil. Tapi yang kita lihat saat ini, apa yang terjadi? Ini menjadi sebuah kebingungan yang luar biasa ya. Apakah ini adalah bagian dari pengajaran baru? Apakah ini adalah ilmu baru atau ini adalah pendekatan-pendekatan baru? Saya tidak tahu. Jadi saya kira dalam video ini adalah saya juga merupakan bagian dari umat dan saya kira ini kita sedang mengkritisi diri kita sendiri ya. Sebenarnya saya tidak mau bahas soal ini di konten ini, tetapi saya kira perlu untuk kita bahas, untuk kita refleksikan dan kita renungkan kira-kira ke depannya seperti apa. Karena ini kan sama dengan kita memukul kaki sendiri, memukul tangan sendiri, memukul badan sendiri gitu ya. Jadi saya kira teman-teman saudara sekalian yang menonton video ini ya boleh berikan masukan atau saran atau penjelasan ya posisi para klerus kita ini ya dalam kasus HGU, kemudian dalam kasus portal ya dan sebagainya. Ini kan membuat masyarakat ini jadi bingung gitu ya. Saya tadi pun mencoba untuk melakukan riset ya. Saya kira apakah dalam hati kan saya bertanya, apakah ini cuma terjadi di Kabupaten Sika? Apakah ini cuma terjadi di Maumere ya? Jadi saya coba melakukan riset gitu ya, mencari dan ternyata saya tidak menemukan. Ternyata di Maumere atau di Nanghale itu adalah satu-satunya peristiwa yang terjadi saat ini gitu ya. Sementara di luar sana berita-berita yang saya baca atau informasi yang saya dapatkan adalah
gereja justru berdiri paling depan untuk membantu merelokasi umat atau warga masyarakat atau orang-orang kecil yang terdampak penggusuran oleh penguasa. Di India sama, di Afrika sama, di beberapa tempat sama. Gereja adalah pionir paling depan untuk membantu orang-orang kecil, merelokasi, membangunkan tempat tinggal, membagi makanan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang terjadi di Maumere, yang terjadi di Nangahala ini adalah suatu keunikan yang luar biasa, dan ini kita perlu banyak belajar atau banyak bertanya atau banyak mendengar apa sebenarnya yang diinginkan oleh para klerus di Maumere atau di Keuskupan Maumere dan sebagainya, ya. Mungkin mereka akan memberikan penjelasan yang lebih detail yang mungkin atau barangkali kita tidak mengetahui secara jelas, secara nyata. Saya kira kita butuh penjelasan lebih dari mereka supaya kita paham betul duduk persoalan seperti apa. Sebab kalau tidak kita semakin bingung dengan apa yang terjadi beberapa hari ini di Kabupaten Sika, dan saya kira ini menjadi sebuah goncangan luar biasa bagi kita, dan kita menunggu penjelasan lanjutan dari mereka-mereka yang punya kedudukan, mereka-mereka yang punya jabatan, mereka-mereka yang tentu punya kepentingan lebih dalam kasus ini. Saya kira mereka akan tahu betul persoalan seperti apa dan penjelasannya seperti apa supaya bisa diterima secara baik oleh masyarakat Kabupaten Sika secara keseluruhan atau umat secara khusus. Oke, mantap. Salam Proba Murata.